Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi. Penahanan dilakukan usai karena berstatus tersangka kasus korupsi, pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional, dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021-2024. Selain karena, KPK juga menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, Eko Priyonggo. KPK menahan Karna dan Eko selama 20 hari pertama. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negeri Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rutan KPK. Tanggal 21 kami akan mengumumkan terkait dengan penahanan. Ya, perkara Situbondo tadi sudah disampaikan oleh Mas Tessa. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, KPK telah menetapkan saudara Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo dan EPJ, EKS tadi ya, selaku PPK atau Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Situbondo periode 2021-2024. Adapun modus operandinya adalah bahwa di tahun 2021 pemerintahan Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman atau PUP. Pemirsa, Kejagung menangkap Direktur Utama PT Duta Sugar International dalam dugaan kasus korupsi impor gula. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menangkap satu tersangka buron kasus korupsi impor gula yang merupakan Direktur Utama PT Duta Sugar International. Tersangka berinisial HAT ini ditangkap di Kalimantan Tengah dan diboyong ke gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula yang turut menyeret nama Tom Lembong. Dari 9 nama tersebut, terdapat 2 nama yang buron, yakni HAT dan juga ASB. Penyidik pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial HAT. HAT selaku Direktur PT DSI, ya, Direktur PT DSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula tahun 2015-2016 pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, terlebih dahulu dilakukan penangkapan, ya, yang dilakukan pada hari ini juga di Pangkalan Bun, Kalimantan Selatan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyatakan belum mengambil langkah hukum terkait viralnya suara diduga milik Mendikti Satrio Sumantri Brojonegoro yang memarahi seorang pekerja di rumah dinasnya. Rekaman tersebut viral tidak lama setelah Satrio didemo ratusan anak buahnya. Usai didemo ratusan ASN di kantornya, Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro diterpa kabar tak sedap, yakni viralnya suara diduga miliknya yang sedang memarahi pekerja di rumahnya gara-gara air tidak mengalir. Namun Menteri Satrio membantah suara tersebut adalah miliknya. Itu bukan suara saya. Berarti dialog yang ada di situ tentang wifi dan tentang bukan. Ya. Dan pemirsa, berikut rekaman suara diduga milik Satrio yang memarahi dan memukul pekerja di rumah dinasnya. Namun Kementerian Dikti Saintek belum mengambil langkah hukum menyikapi viralnya rekaman tersebut. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Akumulasi Reki.
Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Salah saya Pak. Ya nggak salah, pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja Pak. Kenapa nggak sini kok? Saya ngurusin sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Kata revisi kata udah kelar, tapi salah ya Pak. Oh, udah tukang bohong kok, gimana sih? Ya mungkin saya baru tahu Pak. Kalah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang kata udah kelar, udah aman. Katanya. Mana aman? Saya nonton Pak Bela juga udah aman. Kata dia aman ya. Hah? Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Apa salah kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya jagain anak. Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi hasil survei 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mendapat respon positif dari masyarakat. Menurut Puan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Presiden Prabowo agar bisa bekerja lebih keras untuk rakyat. Puan menilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat harus diterjemahkan sebagai indikator agar pemerintah semakin bekerja lebih baik. Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dengan hasil cukup tinggi, yaitu 80,9%. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Sementara di bidang kesejahteraan sosial di angka 83,7%, ekonomi 74,5% dan hukum 72,1%. Puan menilai hasil baik untuk kinerja Prabowo dan jajarannya harus dijadikan sebagai pemacu semangat. Sementara itu, isu pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Presiden Prabowo disebut akan berkomunikasi langsung untuk membahas pertemuan di antara keduanya. Sejauh ini, belum ada kepastian kapan dan di mana pertemuan tersebut akan dilangsungkan. Sempat beredar kabar, pertemuan keduanya berlangsung saat perayaan Hari Ulang Tahun Megawati Kamis 23 Januari mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pertemuan tersebut akan dilakukan secepat-cepatnya. Dengan Pak Prabowo apakah akan terjadi pada bulan ini, karena Pak Muzani sempat bilang ya, ini kemungkinan akan bulan ini, Mbak. Secepat-cepatnya insya Allah. Puan kalau pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi Ibu punya harapan yang sama ya Bu? Ya dong, kita semua punya harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu. Soal rencana pertemuan itu mungkinkah jadi kejutan ulang tahun dari Ibu Mega? Mungkin saja. Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak-pihak Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon tak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menunda sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto selama 2 pekan. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai termohon tidak dapat hadir pada sidang perdana.
Hakim Juyamto mengatakan telah mendapat surat permohonan penundaan sidang dari KPK pada 16 Januari 2025. Sidang pra-peradilan akan digelar pada 5 Februari 2025. Termohon hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang ke tanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada hari ini. Jadi kita tunda sidang berikutnya untuk panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari. Gugatan pra-peradilan diajukan oleh Hasto Kristianto atas penetapan tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku dan terkait dengan perintahan penyidikan. Dari Jakarta, Esa Amberita, Eri Nugraha, Seto, iNews melaporkan. Pada akhir tahun 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu terhadap Harun Masiku. Kasus yang sudah menjadi sorotan sejak 2020 tersebut semakin panas. Sehari sebelum Natal 24 Desember 2024, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap Harun Masiku. Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku untuk menggantikan Rizky Aprilia di DPR RI melalui jalur pergantian antar waktu atau PAW. Kasus ini juga melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2019-2024 Wahyu Setiawan. Dalam perkara ini, Wahyu terbukti menerima suap dari Harun Masiku senilai 600 juta rupiah untuk bisa menjadi anggota dewan. Wahyu pun divonis 7 tahun penjara dan mendapat pembebasan bersyarat pada Oktober 2023. Untuk mendalami perkara, KPK pun menggeledah rumah Hasto di kawasan Kebagusan 4 Dalam, Jakarta Selatan. Hasil penggeledahan, tim penyidik KPK hanya membawa sebuah tas koper yang berisi sejumlah barang bukti. Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah Hasto di Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat. Usai penggeledahan, Hasto pun menjalani pemeriksaan di KPK. Hasto mendatangi pemanggilan KPK bersama sejumlah tim hukumnya dan Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi. Hasto juga membawa surat permohonan penundaan penyidikan. Alasannya, Hasto sedang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebih dari 3 jam setelah diperiksa penyidik KPK, Hasto keluar gedung KPK. Meski statusnya sebagai tersangka, Hasto tidak langsung ditahan. KPK mengungkapkan penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi lainnya. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Sejumlah saksi lain pun diperiksa KPK. Selain Wahyu Setiawan, KPK juga memeriksa anggota DPR fraksi PDIP, Maria Lestari. Hasto disebut juga membantu Maria Lestari dalam proses pergantian antar waktu bersamaan dengan Harun Masiku. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan tidak boleh ada kepemilikan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik di dasar laut, sehingga pagar laut di Tangerang, Banten dipastikan ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pagar laut di Tangerang, Banten sepanjang 3 km ilegal. Menurut Sakti, dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik.
Selain itu, penemuan ratusan sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut bisa menjadi bukti baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengultimatum pemasang pagar laut untuk mengaku dan melapor. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Sementara itu, Menteri ATR BPN menuturkan pagar laut di Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan. Kami mengakui, kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Pembongkaran pagar laut di Tangerang rencananya akan dilanjutkan pada Rabu 22 Januari besok yang akan melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tegaskan tak boleh ada sertifikat kepemilikan di dasar laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius. Hal ini bertujuan demi menjaga laut Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten demi menjaga laut Indonesia. Meski demikian, keduanya sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang tersebut. TNI AL tetap pada pendirian untuk membongkar, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyayangkan sikap TNI AL tersebut karena bisa mengganggu proses penyelidikan. Namun kini kedua belah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun TNI AL sama-sama ingin membongkar pagar laut demi menjaga laut Indonesia. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Bapak, silakan. Setuju. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kedua pihak akan berkoordinasi untuk proses pembongkaran secara bertahap setelah evaluasi dilakukan untuk kelancaran aktivitas nelayan yang terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Seribu nelayan bersama TNI Angkatan Laut akan melanjutkan pembongkaran pagar misterius. Pembongkaran akan dilakukan di 4 kecamatan secara serentak dengan melibatkan 1.000 nelayan menggunakan 200 perahu.
pada Rabu 22 Januari mendatang. Pagar laut yang berada di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten masih tertancap kokoh di tengah laut. TNI Angkatan Laut dan nelayan berencana melanjutkan pembongkaran pagar laut yang melintasi 4 kecamatan di Kabupaten Tangerang pada Rabu mendatang. Pembongkaran esok akan melibatkan lebih dari 1.000 nelayan dan 200 perahu yang akan membantu TNI Angkatan Laut. Dan insya Allah pada proses yang akan dilaksanakan pada hari Rabu besok di wilayah Kronjo dan sekitarnya sampai ke Kecamatan Maup, kami bersama nelayan kurang lebih 1.000 orang dan 200 kapal lebih, insya Allah akan turut serta dalam rangka berpartisipasi membantu TNI AL dalam rangka percepatan pembongkaran pagar di laut. Pagar laut yang merugikan para nelayan kini sudah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga kini pihak KKP masih menelusuri siapa pemilik pagar laut tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.